Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Hari ini sehat-sehat ya? Ya, sehat. Alhamdulillah. Baiklah, kita berdoa terlebih dahulu. Ayo Najah, silakan dipimpin doanya untuk teman-teman. Siap, gerak doa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Pelajaran akan Ibu absen terlebih dahulu. Mila Safinatun Najah, Ada Bu, Firda Cahyaning Tias, ada Bu, Hasna Amelia, ada Bu, Kanza Ifat Akila. ada Bu. Kita akan menyanyikan Garuda Pancasila. Ayo Kak anak-anak, berdiri semua yuk. Semangat ya, semangat. Yuk, mulai. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Duduk lagi, anak-anak. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu ada satu motivasi untuk kalian. Motivasinya yaitu tentang bodoh sepanjang hidup. Bodoh sepanjang hidup. Barang siapa tidak mau merasakan pahitnya belajar, ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Itu dari Imam Syafi'i rahimahullah. Masuk ke materi, coba kita amati buku yang sudah Ibu bagikan tadi. Nah, apa yang tergambar pada sampul buku tersebut? Guru dan murid. Guru dan murid. Apa judul buku yang akan kita pelajari? Persatuan dalam perbedaan. Persatuan dalam perbedaan. Menceritakan atau membahas tentang apa buku tersebut? Menceritakan tentang persatuan dalam perbedaan. Sudah atau belum membaca buku ini? Belum. Punya semangat untuk kita belajar hari ini, yaitu yel-yel. Ibu punya yel-yel untuk kalian. Apa Bu yel-yelnya? Yel-yelnya judulnya di sini rukun. Karena Ibu buat judul begitu karena kita mau belajar tentang rukun dalam perbedaan. Ayo berdiri dulu anak-anak. Ayo ikutin Ibu ya. 1, 2, 3. Di sini rukun, di sana rukun, di mana-mana hidupku rukun. Di sekolah rukun, di rumah rukun, di mana-mana hidupku rukun. La 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 la. Duduk lagi. Baiklah, langsung saja kita mulai belajar. Di sini buka halaman 2. Di halaman 2 ini ada teks tentang perbedaan yang Menguatkan. Silakan anak-anak baca dalam hati teks perbedaan yang menguatkan. Dalam perbedaan yang menguatkan ini, perbedaan tidak menghalangi persatuan dengan persatuan. Kita dapat melakukan banyak hal. Selanjutnya kita buka halaman 3.
Di halaman 3 ini ada bagan, yaitu tentang kesimpulan persatuan melalui hidup rukun. Nah, rukun dalam perbedaan. Ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Nah, di sini pertanyaan yang pertama yaitu apa perbedaan yang ada dalam teks tersebut? Perbedaan suku dan perbedaan agama. Perbedaan suku dan perbedaan agama. Yang kedua, bagaimana cara menyikapinya? Baik tidak membeda-bedakan antara suku, agama, ras, dan lainnya. Nah, yang ketiga, apa manfaat dari hidup rukun dalam teks tersebut? Manfaat kita dapat memiliki teman atau saudara yang banyak, dapat menekan rasa toleransi antara masing-masing anak. Nah, sekarang tugas kalian yaitu menceritakan pengalaman tentang hidup rukun di lingkungan rumah. Dan tugas kalian dibagi 2 kelompok. Nanti Najah dengan Tias, terus Kanza dengan Hasna. Nanti kalian diskusikan itu untuk mencari pengalaman kalian di sekitar rumahnya. Sudah, Bu. Baik, untuk kelompok 2, coba jelaskan bagaimana pengalaman di lingkungan rumahnya mengenai penerapan persatuan. Apa yang ada di lingkungan kalian penerapan persatuan ini? Gotong royong. Nah, gotong royong itu perbedaannya yang ada apa saja? Suku, agama, dan lainnya. Dan lainnya itu seperti ras, gitu-gitu. Iya. Ya. Terus kegiatan yang dilakukan teman atau warga bersama-sama secara rukun itu apa? Kegiatan apa yang dilakukan gotong royong itu apa? Membangun rumah. Membangun rumah. Terus sikap kalian dan keluarga kalian terhadap perbedaan yang ada itu bagaimana? Senang atau bahagia. Tidak ada rasa benci, rasa sedih gitu, tidak ada? Tidak. Manfaat yang kalian rasakan untuk penerapan persatuan itu apa? Dapat membedakan antara bersatu atau tidak bersatu. Ada lagi? Dapat saling tolong menolong. Diskusi tentang penerapan persatuan dalam lingkungan masyarakat, lingkungan kalian. Dan selanjutnya kita akan melanjutkan Ayo Berkreasi. Nah, Ayo Berkreasi di sini yaitu tentang seni budaya lokal. Seni budaya lokal itu ada banyak. Yang pertama yang kita akan jelaskan yaitu melalui tari. Buka halaman 4. Nah, di sini ada teks tentang tari lego-lego. Tari adat alor bermakna persatuan. Nah, anak-anak, silakan kalian baca dalam hati teks puisi. Buka halaman 5. Di halaman 5 ini bagaimana melakukan tari lega-lego. Coba dari Hanza. Bagaimana cara melakukan tari lega-lego? Dengan beberapa warga perempuan yang berpegangan tangan mengelilingi pohon, tamu dipersilakan untuk ikut serta dalam tarian tersebut. Dengan gerakan kaki yang diatur sedemikian rupa, penari akan bergerak mengitari pohon. Pada saat yang sama, sirih, pinang, dan minuman kopi ditawarkan. Gerakan kaki dan nyanyian di masing-masing daerah bisa saja berbeda, namun bentuk formasi lingkaran dan komponen tradisional lainnya tetap sama. Di dalam lingkaran ada 3 lelaki yang memiliki tugas berbeda. Ada pemukul gong yang nadanya akan digunakan untuk menghitung langkah penari. Kemudian ada seorang lelaki yang bernyanyi sekaligus mengucapkan pantun. Dan seorang lagi bertugas membagikan sirih, pinang, serta minum kopi. Baik, itu tadi adalah bagaimana cara melakukan tari lega-lego. Yang harus diperhatikan menari ini adalah seorang penari harus memperhatikan perpindahan, pergerakan, dan pergeseran posisi saat menari. Pola lantai adalah pola denah yang harus dikuasai oleh seorang penari dan berfungsi untuk membuat posisi dalam sebuah ruang gerak. Selanjutnya, coba kita perhatikan jenis-jenis pola lantai. Halaman 5. Selanjutnya, halaman 5.
Nah, di sini jenis-jenis pola lantai ini ada 3. Yang pertama, pola lantai garis lurus atau vertikal. Garis lurus atau vertikal ini adalah tari klasik, banyak menggunakan pola lantai vertikal. Penari membentuk garis vertikal, yaitu garis lurus dari depan ke belakang, atau sebaliknya, bisa dari belakang ke depan. Nah, contoh dari pola lantai vertikal atau garis lurus ini yaitu tari Yospan. Tari Yospan ini tari dari Papua. Terus tari Serimpi. Tari Serimpi ini dari Jawa Tengah. Selanjutnya pola lantai diagonal. Nah, pada pola lantai diagonal ini, penari berbasis membentuk garis menyudut ke kanan atau ke Kiri. Contoh dari pola lantai diagonal ini, tarinya yaitu garis tari gending Sriwijaya dari Sumatera Selatan. Selanjutnya pola lantai garis melengkung. Penari membentuk garis lingkaran. Tari rakyat dan tari tradisional banyak menggunakan pola ini. Pola lantai ini memberikan kesan lemah lembut. Contoh dari pola lantai garis melengkung itu adalah tari Mabadong. Tari ini dari Toraja, Sulawesi Selatan. Terus contoh lagi tari Randai. Tari Randai ini dari tari Sumatera Barat. Nah, sekarang tugas kalian yaitu temukan berbagai tari di daerahmu. Tarinya satu saja dan sebutkan pola lantai apa yang digunakan pada tarian tersebut. Diskusinya tentang tari-tari yang ada di daerah kalian Sudah, Bu. Nah, coba kelompok 1, kelompoknya Kanza. Tari apa yang ada di daerah Kanza? Tari Sigap Penguntan. Pada lantai tari menggunakan pola lantai diagonal. Nah, pola lantai diagonal itu berarti yang pola lantai diagonal tadi yang apa? Coba dilihat lagi. Menyudut ke kanan atau ke kiri. Terus kelompok 2. Apa tari yang ada di daerah kalian? Tari saman, pola lantai. Tari apa? Tari saman. Tari saman. Tari saman, pola lantai tari menggunakan pola lantai garis lurus atau vertikal. Tadi garis lurus atau garis vertikal itu apa? Coba dilihat. Tari klasik banyak menggunakan pola lantai vertikal. Penari bentuk garis vertikal yaitu garis lurus dari depan ke belakang atau Pada nggak semangat ya ini kayaknya ini. Udah pada lemas-lemas ini ya? Iya, Bu. Ibu punya game. Gamenya konsen. Kalau ibu begini, terus ibu bilang tarik sis, kalian jawabnya Semangka. Nah, yuk kita mulai. Tarik sis. Semangka. Rasanya Mantap. lagi nggak? Lagi. Tarik sis. Semangka. Rasanya Mantap. mantap. Silakan duduk lagi. Ayo kita lanjutkan, buka halaman 8. Di halaman 8 ini ayo mencoba. Jadi di sini ada soal matematika, yaitu Didit adalah adik Siti. Ia baru saja membeli kue. Disimak. Namun ia sangat kecewa karena ukuran kue yang dibelinya tidak sesuai harapannya. Didit menunjukkan kuenya kepada kakaknya. Ukuran kue Didit yang dibelinya adalah 1/4. Ia heran mengapa besaran kuenya lebih kecil dari kue ukuran yang setengah. Nah, di sini coba perhatikan. Di sini ukuran kue Didit yang dibelinya adalah 1/4. Kita misalkan kita buat permisalan matematika. Misalkan ukuran kue itu berbentuk lingkaran. Nah, di sini ditanyanya ukuran kue Didit yang dibelinya adalah 1/4. Berarti ukuran kue Didit
besarnya kue lebih kecil dari ukuran kue yang setengah. Lebih kecil, ini ukuran setengah. Ukuran setengah. Nah, Didit bingung kenapa ukuran kue yang dibeli Didit itu seperempat lebih kecil dari setengah, ya. Coba kita misalkan lagi. Nah, kalau kue ini kita bagi dua, otomatis kue ini begini bentuknya, ya. Ya. Jadi kalau kita gambar ukuran kue setengah itu seperti ini gambarnya. Nah, ini setengah kue yang ukuran seperempat kue dibagi dua lagi seperti ini. Jadi seperempat kue itu gambarnya seperti ini. Paham? Jadi gambarnya seperti ini. Ada yang ingin ditanyakan? Jadi ukuran seperempat dengan setengah lebih besar setengah kue. Nah, kita lanjut soal nomor 2. Soal nomor 2 yaitu Didit ingin mengurutkan beberapa bilangan pecahan tersebut. Bilangan pecahannya yaitu 2, 1/4. terus 9/4. ya, 6/4. selanjutnya 31/4. selanjutnya 11/1/4. 11/4. Selanjutnya 1/2/4. Nah, bantulah Didit untuk mengurutkan bilangan pecahan tersebut. Nah, jadi ini kan masih bilangan campuran. Harus kita rubah menjadi bilangan Pecahan. Nah, coba ngubah dari 2 1/4 menjadi bilangan pecah, yaitu 4 kali 2 ditambah 1 9/4. Nah, kan ini sudah pecahan. Ini juga sudah pecahan. Yang 3 1/4. 4 kali 3 12 tambah 1 jadi 13/4. 11/4 sudah bilangan pecahan. Selanjutnya 1 2/4. 4 kali 1 tambah 2 6. jadi 6/4. 6/4. Kalau kita urutkan seperti ini. Ini kita tulis ulang ya. Nah, kalau kita urutkan bilangan yang paling kecil, yang terkecil adalah yang pertama 6/4, terus 1 2/4, terus 9/4, terus 2 1/4, selanjutnya 11/4, selanjutnya 13/4. Jadi ini adalah urutan bilangan pecahan dari yang terkecil ke yang terbesar. Nomor 3 yaitu Siti, Udin, Dayu, Beni, Edo, dan Lani memiliki latar belakang yang berbeda. Namun mereka tidak mempermasalahkan latar belakang tersebut. Mereka dengan senang hati membantu Didit, adik Siti untuk belajar. Untuk pertemuan hari ini kita ucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, jadi ketika ada perbedaan di antara kita, tidak jadi masalah untuk kita. Kita masih bisa berteman, bersaudara, bermain bersama, dan lain sebagainya. Marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ayo Jana, dipimpin doanya. Siap, gerak, doa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
fi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.